Ini mengimbangi tema sebelumnya. Ya, jadi sebelumnya adalah wasiat Rasulullah kepada para suami untuk memperlakukan istri dengan baik. Ya, maka bab berikutnya adalah babu haqqiz zauji alal mar'ah. Bab hak suami yang menjadi kewajiban istri. Dan begitulah keluarga, kehidupan keluarga. Salah satu hal yang sangat penting dalam hidup keluarga apa? Adanya hak dan kewajiban. Ya, adanya hak dan kewajiban. Ya, dan hak dan kewajiban ini ya, dalam akad pernikahan adalah hak dan kewajiban yang terus-menerus berlaku. Ya, tidak terputus sepanjang akad pernikahan tersebut terlaksana. Sepanjang akad pernikahan tersebut masih terus berlangsung, maka seiring dengan itu, ya, hak dan kewajiban suami istri itu terus berlaku. Ya, maka ini yang dahulu pernah saya sampaikan, hidup berkeluarga atau akad pernikahan itu memang ada dua kata kunci. Yang apabila kedua kata kunci ini dimiliki dan dihidupkan, insya Allah keluarga akan terjaga dengan baik. Pertama adalah rasa cinta dan kasih sayang. Dan kedua adalah tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Ya, jadi dua hal ini dalam hidup keluarga. Ya, kalau kedua hal ini tidak ada atau satunya saja tidak ada, maka kehidupan keluarga akan sulit dapat bertahan dengan baik. Ya, hidup berkeluarga ya berarti memang harus ada kasih sayang, rasa cinta. Ya, maka itu yang sering saya katakan, beda antara akad pernikahan dengan akad yang lainnya. Ya. Kalau akad yang lainnya, akad jual belikah, akad sewa menyewakah, ya kita beli sayur sama abang-abang, repot kalau berikutnya lahir kasih sayang. Ya. Sewa menyewa, lahir kasih sayang, repot. Ya. Tapi kalau akad pernikahan justru memang harus melahirkan kasih sayang. Tapi kasih sayang aja nggak cukup. Ya, awal-awal sih cukup ngomongnya cinta-cinta melulu. Ya, lama-lama cinta juga butuh duit. Ya, beli sayur butuh duit nggak? Butuh. Duit dari mana? Ya dicari. Nah, itu namanya tanggung jawab. Ya, maka cinta juga harus diiringi tanggung jawab. Dan cinta yang sebenarnya kalau memang bertanggung jawab. Begitu. Ya, jadi kalau cinta tidak ada tanggung jawab, ya gombal aja itu namanya. Ya, gombal aja. Ngerayu aja bisanya. Ya. Tanggung jawab tanpa cinta juga lama-lama akan lemah. Ya. Justru yang akan memperkuat tanggung jawab juga rasa cinta. Jadi dua hal ini harus selalu beriringan. Nah, rasa cinta dan tanggung jawab ini salah satunya dapat terwujud, terpelihara kalau hak dan kewajiban terlaksana dengan baik. Ya, jadi kalau suami istri saling bertanggung jawab atau saling melaksanakan kewajibannya, maka itu artinya adalah tanggung jawab. Kalau sudah memberikan tanggung jawab yang jelas, insya Allah dengan sendirinya akan terpelihara kasih sayang, rasa cinta, gitu ya. Rasa cinta khususnya kalau orang nuraninya masih dijaga dengan baik, fitrahnya masih dijaga dengan baik, dia dapati istrinya bertanggung jawab, sang istri mendapati suaminya bertanggung jawab, ya. Maka nggak usah diajarin cinta, kasih sayang, itu akan dengan sendirinya terus tumbuh dalam hati setiap masing-masing. Ya, jadi nggak perlu
tanyain terus. Ya, kadang-kadang suka nanya melulu nih mama juga. Ya bang, cinta nggak sama mama gitu. Lama-lama capek juga. Ya, nggak perlu ditagih-tagih, tapi perlihatkan tanggung jawab kita. Tunaikan kewajiban kita. Insya Allah ya akan terus terpelihara rasa cinta dan kasih sayang. Baik. Kemarin kita sudah berbicara tentang tanggung jawab suami kepada istri atau hak istri yang menjadi kewajiban suami. Maka di hadis-hadis berikutnya akan dicantumkan beberapa hadis ya terkait dengan kewajiban seorang istri kepada suami. Baik yang bersifat khusus atau yang bersifat umum. Baik, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Babu haqqiz zauji 'alal mar'ah. Bab hak seorang suami yang menjadi kewajiban istri. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal jamak dari apa? Rijal, rojulun. Ar-rijal kalau dari segi bahasa artinya orang laki. Tapi yang dimaksud di sini siapa? Para suami. Para suami qawwamuna. Ya, qawwamun, qawwam ya dikatakan para ulama itu namanya mubalaghah dari kata-kata qaim. Qaim itu apa artinya? Pelaksana. Ya, artinya orang-orang yang benar-benar melaksanakan alan nisa atas segala kebutuhan istrinya. Ya, dikatakan al-qawwamuna 'alan nisa al-qaimuna bimaslahatihim wal qaimuna bi ta'dibihim ya wal qaimuna bi umurihim. Para suami adalah orang-orang yang melaksanakan, memenuhi, menunaikan segala kebutuhan terkait dengan maslahat istrinya. Terkait dengan pembinaan dan pendidikan istrinya. Ya, itu ar-rijal. Ya, yang memang kadang-kadang atau umumnya sering diartikan di sini sebagai qawwam artinya pemimpin. Ya, cuma kadang-kadang diartikan pemimpin ini bawaannya nanti suami maunya berbuat semau-maunya. Tidak, qawwamun di sini artinya suami bertanggung jawab atas urusan keluarga yang memenuhi segala kebutuhannya, bukan hanya secara finansial materi, tapi juga kebutuhan keluarga dalam hal apa? Dalam hal pendidikan, pengarahan, bimbingan, termasuk qawwam. Ya, kalau didapati ada keluarganya yang tidak taat kepada Allah, yang berbuat maksiat, yang belum paham agama. Nah, suami itu kewajiban mau langsung yang dia membimbing, atau dia serahkan, atau dia dorong, atau dia arahkan agar keluarganya itu terdidik dan terbina di jalan Allah. Ya tentu saja juga termasuk qawwam adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar keluarganya, istri dan anak-anaknya. Itu yang disebut dengan qawwamuna 'alan nisa. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Karena Allah telah melebihkan kaum laki-laki atas yang lain. Ya, laki-laki diberikan kekuatan fisik, kekuatan mental, kekuatan yang Allah berikan atas wanita. Maka Allah berikan tugas dan kewajiban bagi seorang suami atas istrinya. Wa bima anfaqu min amwalihim, termasuk juga kewajiban yang Allah bebankan kepada laki-laki adalah memberikan nafkah ya atas dari harta mereka. Ya, maka wajib bagi seorang suami memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Itu merupakan kewajiban dasar dalam hidup berkeluarga. Nah, itu terkait dengan kewajiban suami. Terkait dengan istri bagaimana? Allah katakan, fas-solihatu qanitatun. Adapun wanita-wanita solihat, para istri yang solihat. Ya, di sini sudah diisyaratkan.
Hendaknya seorang istri berusaha untuk menjadikan dirinya wanita yang solihah. Qanitat, apa artinya qanitat? Ya, mutiat. Ya, wanita-wanita yang taat. Ya, para ulama mengatakan taat bagaimana? Pertama, taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Yang kedua, taat kepada suami. Ya, ini juga merupakan pilar utama dalam hidup berkeluarga. Jadi sebenarnya kalau lihat ayat ini, dua saja prinsip dasar ya dalam hidup berkeluarga. Seorang suami berperan sebagai pemimpin keluarga, bertanggung jawab atas segala urusan rumah tangga. Kebutuhannya adalah tanggung jawab suami. Adapun seorang istri, penekanannya apa? Hendaknya dia jadi wanita yang salehah, wanita yang taat kepada Allah, dan taat kepada suami. Tentu saja dengan penekanan sepanjang tidak diperintahkan kepada maksiat. Ya. Maka ketaatan kepada suami adalah lambang hidup berkeluarga bagi seorang wanita muslimah. Ya. Ini jangan terlalu digiring dan dibawa pada pandangan-pandangan. Ya, sekarang tuh ada istilah apa namanya? Pandangan kaum feminis. Apa kaum feminis tuh? Ya, mereka-mereka yang mengaku dirinya kamilah pembela hak-hak perempuan, bahwa laki perempuan sama, kita punya hak kedudukan yang sama, tidak boleh ada penindasan kepada istri dan seterusnya. Ya, lalu dianggap kalau seorang istri diperintahkan taat pada suami dianggap sebagai penindasan, tidak. Ya, tentu saja di sini bukan berarti diberikan hak suami untuk menindas, untuk menyakiti atau untuk ya memperlakukan kasar, tidak. Ya, tapi memang ada kekhususan dalam rumah tangga muslim bahwa seorang wanita, seorang istri, posisinya dalam hidup berkeluarga adalah posisi bahwa dia diperintahkan untuk taat kepada suami. Ya, tentu pada hal-hal yang tidak bermaksiat, yang tidak mengandung mudarat, yang tidak memberikan kerugian dan menyakiti bagi istrinya. Ya. Hafizatun, ya, termasuk juga sifat seorang istri yang Allah inginkan, hafizatul lil ghaibi. Dia adalah orang yang pandai menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya lil ghaibi saat suaminya tidak ada. Ya, tentu saja perkara ini juga berlaku bagi suami, bukan cuma bagi istri. Cuma wallahu alam, ya, perkara-perkara seperti ini akan sangat kuat sekali penekanannya, baik dari segi aspek syariat atau juga dalam hukum sosial. Ya, dalam hukum sosial memang ada suami yang katakanlah tidak menjaga kehormatannya dan lain sebagainya, tapi akan berbeda masyarakat menilainya jika hal itu dilakukan seorang wanita. Ya, artinya penekanannya lebih kuat karena Allah telah berikan rasa malu bagi wanita dan Allah secara khusus ya lebih menetapkan bahwa seorang wanita adalah orang yang seharusnya lebih menjaga dirinya, khususnya ketika dia sudah bersuami. Maka hendaknya dia juga orang yang menjaga kehormatan dirinya saat suaminya tidak ada, bima hafizallah, sebagaimana Allah telah menjaga dirinya. Baik, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, itu ayat yang sebenarnya sudah menjadi standar dan landasan utama dalam hidup berkeluarga. Kita baca hadis-hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi." Jika seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya. Nah, ini bahasa kiasan Ibu ya. Tahu dah maksudnya ya. Nggak perlu dijelasin lagi. Ya. Falam ta'tihi. Lalu dia tidak mau menyambutnya, memenuhi panggilannya.
Fabata ghadbana 'alaiha, maka sang suami melewati malamnya dalam keadaan marah terhadap istrinya. La'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Malaikat akan melaknatnya hingga pagi hari. Muttafaqun alaih. Ini hadis paling dihafal sama para suami biasa. Baik, Ibu sekalian, melihat hadis ini juga hendaknya kita lihat dengan pandangan yang jernih, dengan pemahaman yang utuh, ya jauh dari kesan misalnya merasa merasa ditindas atau dipaksa, tidak. Ya. Ini sebenarnya adalah sebuah kehidupan keluarga yang sewajarnya. Ya, dan kita tahu bahwa hidup berkeluarga, salah satu hal yang memang cukup penting dan diperhatikan adalah kebutuhan seksual. Ya, ini kita bicarakan ini dalam konteks ilmu. Ya, maka ini harus benar-benar juga menjadi perhatian khususnya seorang istri kepada suami. Karena biasanya laki-laki kebutuhan tersebut ya lebih besar ketimbang seorang istri. Ya. Dan jangan sampai kemudian dengan berbagai macam alasan seorang istri mudah menghindar atau menolak atau mencari berbagai alasan ketika suami menghendakinya. Ya, justru perkara seperti ini hendaknya dipahami sebagai sebuah bentuk kewajiban atau hak bagi seorang suami yang didapatkan dari istri. Maka perkara seperti ini jangan kemudian kita anggap remeh atau juga kita masukkan semau-mau kita. Kalau kita mau ayo, kalau enggak. Tidak. Ya, maka hendaknya di sini ada unsur apa yang Allah ajarkan. Ya, taat kepada suami. Perkara misalnya suatu kali capek atau apa, tinggal dibicarakan baik-baik. Ya, jangan kemudian ya disikapi dengan sikap yang seakan-akan membangkang, memusuhi atau tidak suka dan lain sebagainya. Ya, jadi ini perkara yang hendaknya juga dipahami dengan tepat. Ya, jangan juga ya tadi tergiring oleh opini kaum feminis lah atau apalah yang kadang-kadang ya seakan-akan mengajak para istri atau para wanita untuk tidak begitu saja taat kepada suaminya. Selagi tidak ada hal-hal mendasar atau tidak ada hal-hal yang menghalangi seseorang istri untuk melayani suaminya, maka semestinya hal tersebut tidak sampai membuat dia menolak ajakan suaminya. Lain halnya kalau ada alasan yang sangat kuat. Wa fi riwayatin lahuma idza batatil mar'atu hajiratan firasya zawjiha. Jika seorang wanita melewati malamnya dan dalam keadaan meninggalkan ya ranjang suaminya, la'anat hal malaikatu hatta tusbih. Sama nih maknanya, malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Tapi memang tadi disebutkan ya, fabata ghadbana 'alaiha. Suaminya marah. Ya, marah di sini juga maknanya ya, artinya kalau suaminya juga ridho, istri bisa memberikan alasan, misalnya dia tidak dapat memenuhinya, insya Allah tidak masalah. Wa fi riwayatin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firasyi. Demi yang zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak ada seorang suami yad'u imra'atahu ila firasyi, mengajak suami istrinya ke ranjangnya atau mengajak ya berhubungan intim, fataba alaihi, lalu sang istri menolaknya, illa kana alladzi fis sama'i sakhitan, maka yang di langit akan murka alaiha kepadanya, hatta yarda anha, sampai suaminya ridho kepadanya. Ya, ini memang kalau kita lihat hadis-hadis ini menunjukkan bahwa ya perkara ini perkara yang mungkin sekali sebagian orang merasa ini perkara biasa, tapi ini perkara yang mendasar. Ya, perkara yang prinsip. Ya, sebab ya wallahu alam, Ibu sekalian, kita tahu ya kebutuhan seperti itu jika tidak tersalurkan ya dengan halal, maka akan membuka peluang tersalurkan dengan cara yang tidak halal. Jadi salah satu ya semangat atau motivasi yang juga hendaknya kita hidupkan apa? Ya menjaga masing-masing dari pasangan
dari perbuatan yang haram. Dari perbuatan yang melanggar ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga harus kita hidupkan. Ya, makanya itu juga merupakan bagian dari ketaatan, bagian dari ibadah. Ya, jangan kemudian hanya kita lihat sebagai sesuatu yang terpaksa, sesuatu yang membuat orang kemudian merasa tersiksa, tidak. Ya. Dan insya Allah kalau rasa cinta dan kasih sayang itu dihidupkan dalam hidup berkeluarga, maka insya Allah perkara seperti ini perkara yang sudah sangat dipahami. Baik, hadis berikutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya juga ya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limra'atin, tidak halal bagi seorang wanita. Wanita di sini maksudnya seorang istri ya. Antasuma, dia berpuasa, wa zaujuha syahidun, sementara suaminya ada, illa biiznihi, kecuali atas izinnya. Wala ta'dzan fi baitihi illa biiznih, dan dia juga tidak boleh mengizinkan seseorang masuk rumahnya illa biizni, kecuali atas izinnya. Muttafaqun alaih wa hadza lafdzul Bukhari. Dan ini redaksi dari riwayat Al-Bukhari. Ya, jadi ini juga sedikit banyak ada korelasinya, ya ada kaitannya dengan bab sebelumnya atau bab yang lebih umum. Ya, bahwa seorang wanita kalau dia mau berpuasa dan suaminya ada di rumahnya, maka setidaknya dia minta izin kepada suaminya untuk melaksanakan ibadah puasa. Puasa yang dimaksud di sini puasa apa? Puasa sunnah. Kalau puasa wajib Ramadan nggak perlu izin, ya, tidak perlu izin. Memang sudah menjadi kewajiban. Termasuk juga para ulama mengatakan puasa wajib apalagi puasa qadha. Nggak apa-apa juga, ya puasa saja, karena itu menjadi kewajiban. Nah, yang diingatkan dalam hadis ini kata para ulama adalah puasa sunnah. Ya, kalau suami sedang ada di rumah, lain halnya kalau suami sedang merantau, ya sedang melakukan tugas atau dinas luar kota, dia puasa, tidak perlu dia izin. Nah, ini tentu saja juga kaitannya. Ya, kenapa mesti izin suami? Bisa jadi ya suami ada keinginan di siang hari. Ya, ternyata istrinya lagi puasa, kan repot. Ya. Meskipun juga ya bisa juga malam hari ya. Tapi itu memang ada kaitannya ke situ. Ada kaitannya ke hal tersebut. Ya, kita jangan mengatakan puasa siang hari juga, ya bisa aja gitu ya. Malamnya dia kerja bisa jadi, ya. Sementara dia di siang hari. Meskipun ini kasus yang bisa jadi jarang, tapi sedikit banyak ini gambaran apa? Gambaran bagaimana seorang istri betul-betul diingatkan untuk memperhatikan kebutuhan, memperhatikan kemaslahatan seorang suami. Dan ini bagian dari ketaatan yang diperintahkan. Ya, meskipun wallahu alam, ya ada yang juga disebut oleh para ulama disebut dengan al-iznus sukuti. Izin dalam bentuk apa? Diam. Artinya kalau sekiranya suami tahu bahwa istrinya berpuasa dan suaminya tidak marah, dan itu sudah menjadi kebiasaan, kalau Senin Kamis istrinya berpuasa dan umumnya suami mengiyakan, maka itu juga sudah bisa dianggap sebagai izin. Ya, izin dalam arti sudah saling diketahui. Ini kalau memang mungkin sudah biasa ya. Tapi bisa jadi wallahu alam suami sudah pulang, sudah lama dari luar kota dan seterusnya. Ya, maka ketika seorang istri ingin berpuasa, hendaknya dia izin kepada suaminya. Baik. Kemudian wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh maaf, tadi juga termasuk ya izin yang diminta adalah apa? Kalau istri ingin menerima tamu di rumahnya. Ya maka juga hendaknya sampaikan kepada suami apalagi yang sifatnya
khusus, ada teman mau datang, ada si fulan mau datang. Ya, bisa jadi orang tersebut orang yang tidak disukai suami. Bisa jadi demikian dan suami tidak menghendaki orang itu datang. Ya, maka ini juga termasuk hak suami untuk diperhatikan oleh seorang istri agar betul-betul memperhatikan ya kemaslahatan, kesenangan atau kebaikan seorang suami di dalam rumahnya, atau tidak ingin saat itu menerima tamu ya, maka kemudian seorang istri hendaknya memperhatikan apa yang menjadi orang yang keperluan, perwakilan dewan, perwakilan RT termasuk ya, semuanya ra'in ya, wal amiru ra'in, al amiru ra'in, dan akan diminta pertanggungjawabannya. Maka jangan enak-enak saja orang meninggalkan, mengabaikan keluarganya ya. Itu semua akan ada tanggung jawab, akan mas'ulun, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Semua kalian adalah pemimpin dan semua kalian akan ditanya ya tentang orang-orang yang dipimpinnya. Muttafaqun alaih. Ya, makanya sebenarnya orang kalau sadar benar konsekuensinya dia bakal ditanya, ya dia nggak gampang begitu saja. Oh, saya aja jadi pemimpin, rebutan orang sekarang jadi pemimpin. Ya, padahal resikonya besar apa kecil? Besar, ya besar sekali. Ya, ya kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai bilang gimana Umar bin Khattab? Kalau seandainya kata Umar bin Khattab ada seekor kambing di penghujung negeri Irak, kepleset dia jalan. Kata Umar bin Khattab apa? Saya takut nanti Allah tanya saya, kenapa jalannya nggak dibenerin? Itu kambing, ya. Itu kambing. Sekarang mah bukan kepleset lagi, keprosok. Ya. Berbagai macam permasalahan. Ya. Jadi memang tugas pemimpin sangat berat. Ya, sangat berat. Ya, memang yang tidak masalah. Orang pengen jadi pemimpin asal betul-betul tanggung jawab. Kalau dia benar tanggung jawab, dia benar berusaha, itu amalnya sangat luar biasa. Tapi yang ngeri adalah kalau tidak bertanggung jawab. Kalau yang dicari cuma sekedar keuntungan pribadi. Dengan mengorbankan rakyatnya, mengorbankan masyarakat. Tapi kita juga jangan hanya memikirkan yang besar-besar. Kita juga pemimpin. Maka kita perhatikan yang menjadi wilayah kita. Ya, paling tidak rumah tangga kita itu adalah wilayah kita. Ya, kita bakal ditanya tuh anak-anak kita keurus apa enggak, terawat apa tidak, terdidik atau tidak. Itu kita bakal ditanya. Ya, kita bakal ditanya. Ya. Jadi memang ada dua hal yang harus kita bedakan. Kadang ada orang yang terlalu berlebihan. Pokoknya apa aja yang dilakukan dalam keluarga orang tua tanggung jawab. Sebenarnya tidak. Ya, ada orang yang mengatakan atau suami misalnya, kalau istri berbuat dosa, suami nanggung dosanya. Benar nggak begitu? Kalau suami berbuat dosa, istri nanggung dosanya? Tidak. Anak berbuat dosa, orang tua menanggung dosanya? Tidak. Tidak menanggung dong. Tapi orang tua ditanya. Kalau orang tuanya tidak mendidik anak, itu ditanya. Kalau udah dididik, dirawat, dijaga, namanya hidayah. Ya, itu anak dia melakukan kemaksiatan, orang tua tidak berdosa. Tapi kalau orang tuanya tidak mendidik, tidak merawat, tidak peduli, dia berbuat maksiat dibiarkan, nah itu yang bakal diminta pertanggungjawabannya. Itu bakal ditanya. Apalagi kalau sampai gara-gara orang tuanya si anak jadi berbuat maksiat. Gara-gara suaminya, istrinya jadi melanggar ajaran Allah. Kalau itu ya, dosanya bisa ditanggung oleh
Tapi istri juga bertanggung jawab. Ya, istri misalnya nggak sholat, kenapa? Dilarang sama suami. Misalnya, tadinya rajin sholat, dilarang sama suami, jadi nggak sholat. Istrinya berdosa, suaminya berdosa nggak? Berdosa. Kalau gara-gara suami, sang istri tidak melaksanakan kewajiban atau melakukan kemaksiatan. Tapi kalau sudah dididik, dibina, dipenuhi segala kebutuhannya, ternyata kok misalnya masih bermaksiat, maka tanggung sendiri-sendiri. Adapun kewajiban memberikan nasihat, memberikan didikan, itu harus. Bahkan kata para ulama, tanggung jawab soal ini lebih lama, lebih berlaku ketimbang tanggung jawab soal harta. Kalau tanggung jawab soal harta bisa jadi selesai kalau anak sudah mandiri, sudah berkeluarga, sudah mandiri, maka tanggung jawab orang tua secara harta sudah tidak berlaku. Tapi kalau pembinaan, pengajaran, pengarahan itu terus hendaknya diingatkan. Orang tua masih punya tanggung jawab. Dilihat anaknya tidak sholat, maka diingatkan. Dilihat istrinya tidak sholat, maka diingatkan. Seorang istri juga begitu. Dia tanggung jawab terhadap menjaga rumah suaminya, anak-anaknya, itu juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Baik, Wa'an Abi Ali Talqi bin Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Ali Talq bin Ali radhiyallahu an, sungguhnya Rasul bersabda, "Idza da'ar rajulu zaujatahu li hajatihi, falta'tihi wa in kanat 'alat tanur." Jika seorang suami memanggil istrinya untuk kebutuhannya, maka datangilah wa in kanat 'alat tanur. Walaupun dia sedang di tanur. Tanur itu apa? Tempat bikin roti lah istilahnya ya. Jadi di dapur kalau bahasa kita sekarang. Ya, jadi ini sebagai salah satu bentuk juga ketaatan seorang istri kepada suaminya agar memenuhi panggilannya atau ajakannya ketika suami ada satu hajat. Rawahu Tirmidzi wan Nasai wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahihun. Kemudian wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin." Seandainya aku boleh, kata Rasulullah, memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Maka aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Seandainya boleh. Ya, ini tentu bukan berarti istri harus sujud sama suami, tidak. Tapi menggambarkan, lagi-lagi menggambarkan bagaimana tuntutan seorang istri untuk taat, patuh, mengikuti suami dalam hal-hal kebaikan, hendaknya mendapatkan perhatian. Ya. Jadi mohon maaf, ya, jangan gampang ngelawan sama suami. Ya, ini repot kadang-kadang udah rajin ngaji masih ngelawan. Nah, itu yang repot nanti. Ya, jadi catatan suami. Makin rajin makin ngelawan. Harusnya makin ngaji makin taat sama suami. Oh, suami saya begini Pak Ustadz. Nah, itu kita beresin nanti dah. Ya. Jadi masing-masing memang ada babnya Ibu-ibu sekalian. Ya nanti kalau bab kepada suami kita ingatkan juga ya agar jangan ya berlaku tidak baik, bersikap sewenang-wenang, ya tidak bertanggung jawab kepada para suami. Jadi masing-masing. Ya, ini kadang-kadang memang masing-masing menuntut haknya. Ya, tapi hendaknya bagi kita usahakan kita tunaikan kewajiban kita. Tunaikan dulu. Ya, kalau kita sekedar habis suami saya begini, habis suami saya begitu. Akhirnya dia tidak memenuhi kewajibannya. Padahal bisa jadi hak yang dia butuhkan itu dapat diraih manakala kewajiban tersebut dia tunaikan dengan baik. Katakanlah dia belum mendapatkan hak yang semestinya. Minimal kewajiban sudah ditunaikan. Paling tidak tanggung jawab kepada Allah sudah terpenuhi. Dan insya Allah ya secara umum ya manusia secara umum ya dia akan mudah ya tunduk, dongkol dan lain sebagainya. Ya. Maka kata Rasulullah, seorang istri yang apabila dia meninggal suaminya ridha, dakhalatil jannah. Ya. Maka dia akan masuk surga. Ya, jadi
bagi seorang istri, ya salah satu kunci untuk masuk surga adalah ridho seorang suami. Nah, tinggal dicari, ya, tinggal dikejar, tinggal diupayakan, tinggal dimaksimalkan. Dan insya Allah, ya, bukan cuma surga yang dia akan dapatkan, ya, kehidupan rumah tangga yang harmonis, yang baik, manakala dia menunaikan kewajibannya dengan benar. Kemudian wa'an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'zim ra'atun zaujaha fid dunya. Jangan ada seorang istri menyakiti suaminya di dunia. Ya, ini jarang-jarang nih. Ya. Biasanya yang suka menyakiti suami menyakiti istri. Ya, tapi kadang ada juga istri menyakiti suami. Ya, ada juga. Ya, entah dengan ucapan, perbuatan, kata-kata, tindakan, apa saja. Ada. Ya, ya ini juga jangan sampai terjadi. Ya, kalau suami menyakiti istri, ya jelas buruk. Ini istri menyakiti suami. Ya, kadang-kadang ada suami nggak berani apa-apa sama istri, bisa aja. Ya, maka kata Rasulullah SAW, kalau ada seorang istri menyakiti suaminya di dunia, maka illa qalat zaujatuhu minal huril ain. Ya, maka ketika itu istrinya yang menjadi bidadari di surga akan berkata. Jadi ada yang cemburu kalau seorang istri menyakiti suaminya. Apa? Ya ini tentu kalau suaminya suami yang soleh gitu ya. Ada calon istrinya di surga yang bakal marah. Yang bakal marah dan mendoakan la tu'zihi qatalakillah. Jangan sakiti dia. Ya, kamu bakal diperangi Allah, kamu bakal dimurkai Allah. Fa innama huwa indaki dakhilun. Dia itu di sisimu cuma sebentar, yushiku an yufariqaki ilaina. Ya. Dikit lagi juga akan meninggalkan kamu dan bertemu dengan kami. Ya, jadi itu kalau seandainya seorang istri menyakiti suami, maka jangan gampang ya. Menyakiti suami, terutama ya masalah omongan, ucapan itu dijaga baik-baik. Ya biasa ya ibu-ibu biasanya ngomong gampang aja. Ya apalagi kalau udah lihat kiri kanan, ya kayak kemarin liburan akhir tahun orang-orang kemana-mana, ya kita mah di rumah aja ngomong aja di rumah. Ya bang kita nggak kemana-mana bang. Ya, kata abangnya gimana? Enggak deh kok kita nggak kemana-mana. Iya itu tandanya kita cinta. Tandanya kita jodoh. Kenapa? Karena dulu waktu mau nikah atau mau pendekatan kan abangnya bilang kalau emang jodoh nggak kemana-mana. Nah bener nggak kemana-mana. Ya. Bener juga kan? Kalau nggak kemana-mana tandanya kita apa? Jodoh, berarti udah pas datu tubuh. Jangan marah-marah kalau nggak kemana-mana. Itu tandanya jodoh, gitu ya. Ya, jadi ya orang beda-beda. Ada yang bisa ke sana kemari, ada yang nggak bisa. Secukupnya, ya seadanya apa yang ada disyukuri. Kemudian wa'an Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijal minan nisa, muttafaqun alaih. Ya. Kata Rasulullah SAW, tidak aku tinggalkan ba'di, ma taraktu ba'di, tidak aku tinggalkan sesudahku fitnah. Fitnah di sini artinya apa, Bu? Ujian, cobaan, ajakan-ajakan kepada kemaksiatan, ajakan kepada kemunkaran. Hiya adarru 'ala rijal minan nisa. Tidak ada fitnah ya atau musibah atau kemaksiatan yang lebih berat bagi laki-laki selain wanita. Muttafaqun alaih. Wanita ini bisa maknanya apa? Bisa maknanya istri atau wanita secara umum.
Maksudnya apa? Ya bagi laki-laki, ya, godaan wanita itu bisa jadi sangat besar. Karena itu kalau kehidupan keluarga tidak dijaga dengan baik, seorang istri tidak menunaikan kewajiban sebagaimana mestinya, akan semakin membuka peluang bagi laki-laki untuk mencari hal yang lain. Ya memang kita bilang itu salah. Tapi kadang-kadang permasalahan tersebut tidak selalu mutlak salah suami. Atau 100% salah suami. Bisa jadi karena ada sebab-sebab tertentu di dalam rumah tangga, di mana suami tidak mendapatkan apa yang diinginkan, maka menyebabkan dia mencari jalan keluar meskipun tidak bagus, meskipun tidak baik. Tapi ini sebagai peringatan, ya, bagaimana agar sedapat mungkin ya seorang istri berusaha agar suaminya betah, agar suaminya senang, agar suaminya ridha kepada dia sebagai istrinya. Ada juga yang mengartikan minan nisa di sini artinya istri. Ya, fitnah yang besar bagi seorang suami adalah istrinya. Kalau istrinya tidak apa? Tidak taat, istrinya tidak menunaikan kewajibannya, istrinya sering memberikan permasalahan dan problem yang terjadi dalam rumah tangga, yang kadang-kadang dapat menimbulkan berbagai macam problematika dan masalah. Itu yang juga hendaknya diperhatikan, ya. Mudah-mudahan ya ibu-ibu sekalian, semua pihak tentu saja baik suami betul-betul menunaikan kewajibannya, istri juga menunaikan kewajibannya. Maka kalau hak dan kewajiban telah terlaksana dengan baik dalam kehidupan rumah tangga, insya Allah rumah tangga pun akan menjadi baik. Amin ya rabbal alamin. Demikian ibu-ibu sekalian pengajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan.